sampingkan begitu Karena ya. dikesampingkan Sebelum saja. Anda komentari, kita ke wakil rakyat dulu ya, Pak Fikar ya. Saya ke Pak Arsul Sani. Pak Arsul, bagaimana Anda mengkritisi terkait dengan deponering ASBW ini, Pak? Ya, saya pertama ingin mengkritisi dalam konteks Jaksa Agung ataupun Kejaksaan Agung sebagai sebuah lembaga. Ya, saya melihat Jaksa Agung sebagai lembaga, bukan sebagai Pak Prasetyo atau Jaksa Agung sebelumnya, ini tidak konsisten di dalam menerapkan kebijakan deponering. Ya, pada kasus Antasari Azhar tidak di deponering, padahal pada saat itu kan Antasari juga sedang menjabat sebagai pimpinan KPK walaupun statusnya berhenti sementara, tapi masih dalam masa jabatannya. Nah, kalau seperti yang dikatakan Pak Fikar, ini karena ada kepentingan pemberantasan korupsi, seolah-olah kalau orang ini diteruskan prosesnya maka kerja-kerja pemberantasan korupsi ini akan lumpuh atau terganggu berat, begitu ya. Harusnya pada saat itu kasus Antasari juga dideponering. Kan Jaksa Agungnya waktu itu beda, Pak. Lah iya, saya kan sekali lagi melihat Jaksa Agung itu sebagai sebuah lembaga, bukan sebagai orang. Mungkin Jaksa gitu Agung ya. memiliki perspektif atau persepsi yang berbeda-beda terhadap otoritas yang dia miliki. Ya itu jawaban saya wallahu alam, hanya Tuhan yang tahu dan Jaksa Agungnya sendiri yang tahu. Ya, tetapi saya juga ingin menggarisbawahi juga yang disampaikan Pak Fikar ya. Bahwa kalau kemudian itu tadi, apalagi deponering ini dilakukan setelah BW dan AS itu tidak dalam jabatannya, tidak dalam masa jabatannya. Menurut sebagai Anda masih pimpinan butuh KPK. nggak sih Pak deponering itu dalam kondisi kalau sekarang menurut sudah saya menjabat? tingkat degree kepentingan umumnya itu udah jauh lebih sedikit. Saya tidak mengatakan sudah tidak ada sama sekali. Tapi sebagai penggiat anti korupsi, mereka kan tetap masih punya tempat di masyarakat. Loh, kalau memang perspektifnya seperti itu, bahwa mereka masih tetap, katakanlah dalam bahasanya Jaksa Agung itu di televisi mengatakan sebagai ikon pemberantasan korupsi, saya ingin mengingatkan loh, ada 2 kasus lagi setidaknya yang menyangkut aktivis pemberantasan korupsi, Saudara Emerson Yunto dan Adnan Topan Husodo, dalam kasus yang diadukan oleh Profesor Romli Atmasasmita. Itu nanti kalau Jaksa Agung konsekuen dengan alasan-alasan deponeringnya, ya, maka kedua kasus itu juga harus dideponering, yang ingin saya sampaikan. Ya. Ada kasus lagi demi kepentingan umum juga, itu Taufikur Rahman Sahuri dan Pak Suparman Marzuki yang diadukan oleh Hakim Sarfin, itu juga nanti harus dideponering karena apa yang mereka kerjakan pada saat menjadi komisioner KY itu kan juga untuk kepentingan umum. Nah, Pak Sani, pertanyaan saya kemudian, apakah kalau setiap aktivis pemberantasan korupsi baik yang duduk di lembaga resmi, di KPK, di Gedung Bundar atau di Direktorat Tipikor Polri, ketika kemudian tersandung kasus pidana, maka kasusnya harus dideponering atas nama kepentingan umum. Pertanyaan saya itu dulu harus dijawab. Ya. Yang kedua seperti yang Pak Jamin katakan tadi, ya, deponering itu kan tidak membuat kemudian berarti bahwa BW atau AS itu menjadi tidak bersalah, itu hanya membuat mereka dalam posisi sampai meninggal, mungkin in between antara bersalah dan tidak bersalah. Ini kalau bahasa anak muda sekarang ini Pak Sani, Pak Fikar, ini digantung statusnya begitu. Pak Fikar, Anda punya pendapat berbeda? Oke, saya akan jawab satu-satu. Ya. Yang pertama, deponering itu, dengar Pak Sul ya, bagian dari sistem hukum pidana Indonesia. Setuju. Itu satu, itu harus diingat. Itu. Jadi dia pun sama dengan putusan pengadilan. Akan melahirkan kepastian hukum tentang satu kasus. Walaupun prerogatif. Betul. Nah, itu ya, itu satu. Yang kedua, deponering itu hak prerogatif, hak oportunitas. Jadi tafsir mengenai pertimbangannya itu sepenuhnya menjadi kewenangan dari si pemilik hak sama itu. Seperti kalau hakim memutuskan begitu. Betul sekali. Ya. Cuma beda mekanisme, beda ranah. Bahkan ini lebih demokratis, minta pertimbangan. Dan hanya DPR yang keberatan. Tapi jangan lupa Pak, hakim itu kan wakil Tuhan di muka bumi, Jaksa Agung bukan? Iya, itu dia. Nah, itu yang saya bilang begini, tidak hanya Jaksa Agung, Presiden pun punya hak prerogatif, abolisi, amnesti, menteri. Sehingga bukan persoalan yang sebenarnya aneh dan segala macam gitu, karena dalam sistem hukum pidana kita diakui itu semua gitu. Nah, tinggal saya ingin menjawab peretalannya ya, yang pinggirannya Pak Asul tadi. Kenapa Antasari tidak
Kok kesannya pilih kasih ini. Nah, kalau semua pegiat anti korupsi itu di deponering, saya setuju. Kalau pernyataan itu yang tadi. Tapi kalau pertanyaannya kenapa Antasari tidak, maka harus dilihat indikatornya. kasus per kasus ya. Kasus per kasus. Tadi saya katakan, untuk BW dan Bambang itu Anda lihat sendiri, ya, ada keberatan dari akademisi, ada keberatan dari agamawan, ada dari kelompok-kelompok masyarakat penggiat anti korupsi. Bahkan dari DPR 1-2 orang juga menyatakan gitu, ya, kecuali Pak Asrul atau kecuali Komisi 3. Nah itu menjadi indikator bahwa ada kepentingan umum di sana. Iya, kalau Pak Antasari coba lihat kasusnya bekas pembunuhan kan waktu itu kan pendekatan. Nggak ada satupun orang merasa keberatan terhadap. Ya, saya mau dengar Pak Arsul gimana? Saya ingin menyampaikan ya bahwa itu merupakan bagian dari sistem hukum pidana, bahwa itu adalah hak prerogatifnya Jaksa Agung, itu nggak usah kita perdebatkan. Tetapi penggunaan hak prerogatif itu kan juga harus ada ukuran-ukuran kualitatif dan kuantitatifnya. Ini soal momentum dan timingnya ya Pak ya? Iya, soal momentum dan timing. Dan saya ingin saya sampaikan kepada Pak Fikar, kan Pak Fikar dan teman-teman ini keyakinannya ya BW dan AS ini tidak bersalah. Proses yang ada pada mereka kriminalisasi. Kan keyakinannya begitu. Kalau begitu ya diuji dong di pengadilan keyakinan itu. Jadi supaya kelihatan jantannya begitu loh. Ya, artinya jangan ambil deponering begitu. Iya dong, harusnya minta mengatakan Pak, kasus saya dibawa saja ke pengadilan, ya, biar terbukti. Tapi saya minta kalau memang ternyata dalam proses persidangan yang bersifat terbuka untuk umum, kejaksaan juga menjadi melihat bahwa fakta-fakta persidangannya berbeda dengan yang ada dalam berkas, maka atas dasar prinsip atau asas dubius in pro reo, jaksa harus menuntut bebas. Tetapi ada di situ proses pembuktian, ya, sehingga tidak in between tadi. Lewat ya. Mekanisme pengadilan, atau mungkin sebenarnya Jaksa Agung memberikan deponering ini untuk menjegal agar tidak melalui mekanisme pengadilan karena takut juga kasusnya tidak terlalu kuat begitu. Seperti itu. Sekarang saya ingin tambahkan, selain kasus yang sekarang, AS masih ada kasus rumah kaca. Nah, kalau itu diproses, karena kita juga melihat ada dugaan pelanggaran pidana, penyalahgunaan kewenangan sebagai ketua KPK. Apakah nanti mau mengatakan lagi bahwa itu kriminalisasi dan demi kepentingan umum harus dideponering? Baik, Pak Arsul tahan di situ, Pak Fikar tahan di situ. Kita break dulu ke Pak Jamin. Setelah ini kita kembali sesaat lagi. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.